Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video presentasi saya. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 4 dari buku Kepemimpinan Pendidikan karya Sukarman Purba dan rekan-rekannya yang mengangkat topik penting tentang pendekatan dan model kepemimpinan. Bab ini membantu kita memahami kerangka berpikir dan strategi yang bisa digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mengelola organisasi secara efektif sesuai dengan karakteristik individu dan situasi yang dihadapi. Langsung saja kita mulai pada poin pertama, pendekatan kepemimpinan. Dalam buku ini disebutkan adalah 4 pendekatan utama yang digunakan untuk memahami dan menerapkan kepemimpinan dalam konteks organisasi pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan pengaruh kewibawaan atau Power Influence Approach. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan berpusat pada kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan orang lain melalui wibawa dan otoritasnya. Dalam konteks sekolah, pendekatan ini bisa diterapkan oleh kepala sekolah atau pimpinan yang mampu memberi keteladanan dan membuat kebijakan yang ditaati karena adanya rasa hormat dari para bawahannya. Yang kedua, pendekatan sifat atau trait approach. Pendekatan ini percaya bahwa kepemimpinan yang efektif berasal dari karakter atau sifat bawaan dari individu. Sifat-sifat seperti jujur, percaya diri, tangguh, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki empati dianggap sebagai faktor penting untuk membuat seorang mampu menjadi pemimpin yang berhasil. Meski pendekatan ini mendapat kritik karena tidak semua sifat bisa diasah secara alami, namun ia tetap relevan dalam upaya mengidentifikasi potensi kepemimpinan sejak dini. Yang ketiga, pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan ini melihat apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan siapa pemimpin tersebut. Dengan kata lain, kepemimpinan diukur dari gaya perilaku yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan interaksi dengan bawahannya. Perilaku ini bisa bersifat tugas berorientasi seperti memberi instruksi yang jelas atau relasi berorientasi seperti memberi motivasi dan membangun hubungan emosional yang kuat dengan staf. Pendekatan ini sangat cocok ditetapkan dalam pembinaan guru atau pengelolaan tim kerja di sekolah. Yang keempat, pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya dan strategi kepemimpinannya berdasarkan kebutuhan, kondisi, serta karakteristik anggota timnya. Misalnya, di saat krisis, gaya kepemimpinan yang tegas sangat diperlukan. Tetapi, saat suasananya mulai stabil dan partisipatif, gaya demokratis lebih cocok untuk digunakan. Selanjutnya, setelah memahami pendekatan kepemimpinan, kita beralih ke pembahasan tentang model kepemimpinan yang menggambarkan bentuk-bentuk ideal dari kepemimpinan yang bisa diterapkan di institusi pendidikan. Terdapat 3 model utama dari model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. Model ini didasarkan pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin memberikan penghargaan atau sanksi berdasarkan kinerja bawahan. Dalam lingkungan pendidikan, model ini bisa ditemui saat kepala sekolah memberikan insentif atau teguran berdasarkan pencapaian kinerja guru, sehingga model ini sangat efektif untuk menjaga keteraturan dan kepatuhan, namun cenderung kaku dan kurang inovatif. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Ini adalah model kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin transformasional fokus pada visi jangka panjang, nilai-nilai bersama, dan pemberdayaan individu untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks sekolah, pemimpin seperti ini tidak hanya berfokus pada administrasi, tapi juga pada pengembangan budaya belajar, inovasi pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan. Model ini sangat relevan di daerah perubahan dan tantangan global seperti sekarang ini. Yang ketiga, kepemimpinan yang visioner.
Kepemimpinan visioner adalah model di mana pemimpin memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain untuk bergerak ke arah tujuan tersebut. Seorang pemimpin mampu membaca peluang masa depan, menyusun langkah strategis, serta menanamkan semangat kolektif dalam organisasi. Kepala sekolah yang visioner mampu membawa sekolahnya ke arah yang lebih baik, tidak hanya mengikuti arus tetapi menciptakan perubahan. Ketiga model ini bisa diterapkan secara bersamaan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Sebagai penutup, bab 4 dari buku ini mengajarkan kepada kita bahwa pendekatan dan model kepemimpinan adalah alat penting bagi pemimpin pendidikan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan manusiawi. Tidak cukup hanya memiliki jabatan. Seorang pemimpin harus memahami konteks, mampu beradaptasi, dan memilih strategi kepemimpinan yang paling tepat untuk situasi tertentu. Dengan memahami pendekatan dan model ini, diharapkan kita semua bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola, tapi juga menginspirasi dan membawa perubahan positif di lingkungan pendidikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Um, ya, mungkin hanya sekian, pembahasan bab 4 dari saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.